Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ontel TV. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Di segmen kami Misteri kali ini, kita akan membahas tentang angkernya alas Lali Jiwo atau Gunung Arjuna. Menurut mitos, gunung ini termasuk tempat moksanya Arjuna dan Eyang Semar. Bagi yang sudah pernah mendaki gunung ini, bisa dibayangkan betapa gagahnya Arjuna berdiri 3.339 meter di atas permukaan laut. Lazimnya setiap gunung selalu memiliki cerita mistis di dalamnya. Selain itu, hal yang paling terkenal di gunung ini adalah alas Lali Jiwo atau hutan lupa diri. Dari penamanya saja sudah membuat bulu kuduk merinding. Alas Lali Jiwo mayoritas ditumbuhi oleh pohon cemara. Warga setempat menamainya Cemara Sewu. Topologi hutan ini jarang ada pohon atau tidak rimbun. Hal ini karena seringnya terjadi kebakaran hutan. Sebelum melewati hutan Lali Jiwo, para pendaki akan melewati hutan Gombes, yang tanaman yang buahnya dimakan lutung Jawa. Hutan ini masih sangat lembab. Medannya cukup menanjak dan menantang karena di sini banyak larangan. Melewati Arjuna, para pendaki tidak boleh sembarangan berbuat. Misalnya, sudah pernah merasa mendaki lama di gunung ini atau merasa sombong. Banyak sekali pendaki yang hanya memutari atau melewati jalan itu saja. Bahkan mereka tersesat dan tewas di Gunung Arjuna. Selain tidak boleh sombong, hal-hal lain yang menjadi pantangan bagi para survivor antara lain. 1. Jangan memakai pakaian berdominan warna merah. Mitosnya, bagi para pendaki yang memakai pakaian merah, mereka akan mendapat kesialan atau hal yang tidak diharapkan terjadi di kawasan Gunung Arjuna. Walau memang takdir dan kesialan tidak bergantung pada warna pakaian. Namun, bagi para pendaki gunung dimanapun, kita harus menghormati aturan yang berada di situ. 2. Jangan berangkat dengan jumlah yang ganjil. Konon rumor yang menyebutkan mendaki gunung ini dengan jumlah yang tinggi, maka makhluk lain pun akan menggenapkan jumlah pendaki tersebut. 3. Jangan sesumbar dan menggampangkan. 4. Jangan merusak situs-situs peninggalan Majapahit yang tersebar di Arjuna. Terlihat seram dan penuh mitos. Memang kenyataannya di hutan alas Lali Jiwo dan Gunung Arjuna banyak terdapat jin dan makhluk gaib. Konon pendaki yang hilang dan tewas belum ditemukan dianggap diambil mantu oleh penghuni Gunung Arjuna. Pesan yang dapat kita petik dari pelajaran ini ya guys, bertandang ke alam harus penuh sopan santun. Sebagai layaknya tamu, kita harus bersifat seperti tamu. Beberapa orang memang terlihat kuat fisiknya, namun hal tersebut tidak ada gunanya lagi jika kita mengabaikan peraturan yang tidak boleh dilanggar. Saya mempunyai satu cerita yang membuktikan bahwa angkernya alas Lali Jiwo ini. Kisah ini dimulai pada sore hari tanggal 30 Juni 2019. Pendaki asal Surabaya yang beranggotakan 9 orang. 2 di antara mereka termasuk mahasiswa. Mereka memutuskan turun karena keesokan harinya harus mengikuti ujian akhir semester. Sementara sisanya sedang melakukan bersih-bersih sambil memasak untuk persiapan pulang. 1 di antara mereka menyeletuk bercanda untuk melanjutkan perjalanan ke Gunung Arjuna. Ketika sampai di pos selanjutnya, suasana mulai malam. Mereka memutuskan mendirikan tenda. 1 di antara mereka memutuskan untuk tidak tidur sambil menikmati kopi yang diseduh. Sekitar pukul setengah 12 malam, semua tertidur lelap. Namun, 1 di antara mereka mulai terbangun. Dia mendengar suara riuh di luar tenda. Namun, dia juga mendengar salah satu temannya sedang berbincang dengan pendaki lain. Tak berapa lama, semua tertidur pulas, meninggalkan 1 orang pendaki. Suasana sedang tenang, nyaris hening. Tiba-tiba saja 1 pendaki mendengar suara tapak kuda yang mengelilingi tenda. Pendaki tersebut berusaha cuek dengan apa yang terjadi di luar tenda. Namun, semakin dia hiraukan, suara tersebut semakin keras. Bahkan sekali-kali dia mendengar suara rintihan wanita dan botol terinjak. Keesokan harinya, pendaki tersebut mencoba bertanya kepada orang di samping tendanya yang sering mengantarkan orang ke Arjuna. Mereka akhirnya memutuskan menuju ke puncak jam setengah 5 pagi. Jam setengah 9 pagi mereka tiba di puncak Ogal-Agil. Tak beberapa lama di puncak, mereka kembali turun pada jam 9 pagi dan tiba di Lembah Kidang pukul 1 siang. Pukul 2 siang mereka melanjutkan untuk turun karena 1 di antara teman mereka ada yang bekerja. Tiba di pos 2 pukul sekitar 5 sore.
Hari pun semakin gelap. Tiba-tiba seorang pendaki merasakan dikelilingi oleh dua siluet hitam dan merah. Pendaki tersebut tak berani menoleh ke atas karena takut membuatnya tak fokus untuk turun. Pendaki tersebut tidak berani menyimpulkan apa yang terjadi tersebut. Sungguh pengalaman mistis dan menantang bagi dia. Sekian cerita di segmen Kamisteri ala Selalu Jiwo ini. Jika kalian suka, tekan like dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.